kembali lagi di podcastnya Hima IKM. Gimana nih kabarnya Velas? Baik kan? Harusnya baik-baik aja sih, Ca. Sehat-sehat terus ya Velas. Tetap jaga kesehatannya, apalagi di kondisi berpolusi udara seperti saat sekarang ini. Nah, kembali lagi nih sampai kita berdua. Ada aku, Aca, dan teman aku, Ica. Halo Ica. Halo Ca. Duh, gak kerasa ya Ca, kita udah sampai di podcast terakhirnya kita. Di podcast terakhirnya Divisi Infokom Kabinet Agung Yasa. Iya bener banget Ca, gak kerasa kita udah sampai di podcast terakhir Hima IKM. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Velas yang udah nemenin kita dari podcast pertama hingga podcast terakhir ini. Terima kasih ya Velas. Nah Ca, berhubung ini episode terakhir, gimana kalau kita bahas yang spesial? Wah, spesial. Apa tuh udah kayak martabak aja, spesial. Nah, akhir-akhir ini kan lagi booming banget nih sama yang namanya self-branding. Gimana kalau kita bahas itu aja? Ih, boleh banget tuh Cak. Apalagi self-branding ini penting ya buat yang lagi lamar kerja, ikut volunteer, ikut magang, ya kan? Nah, kalau gitu pada podcast kita kali ini siapa sih kan narasumber kita? Nah, karena episodenya spesial, jadi narasumbernya udah pasti spesial dong. Nah, hari ini kita bakalan ditemenin sama Bapak Aulia Rahman SKM. Halo Pak. Halo, selamat siang. Nah, teman-teman, Pak Auli ini adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat yang Bapak ini nggak cuma dosen aja, Bapak ini adalah influencer lah teman-teman. Bener kan Pak? Bapak Ya, bikin vlog. mikro Iya. Belum se-famous itu tapi lumayan. Wah, kalau ini spesial banget sih narasumbernya. Gimana nih Pak? Kita mulai aja nih, kita bahas mengenai self-branding ini. Oh iya, boleh. Bicara tentang self-branding nih Pak, menurut Bapak self-branding itu apa sih Pak? Dan seberapa penting self-branding itu sendiri? Oke, mungkin kita saat ini sudah ada pada era di mana memang citra baik itu perlu ya. Apalagi kita semua sekarang sudah punya media ya kan. Beda dengan zaman dulu di mana mungkin orang-orang tidak terlalu mempedulikan citranya dia. Buat dia mungkin yang penting keluarganya menganggap dia baik, teman-temannya menganggap dia baik itu sudah cukup. Sedangkan saat ini itu nggak cukup. Karena kita sudah punya media sendiri dan sudah punya pemirsa sendiri ya kan. Kalau di Instagram itu istilahnya followers kan. Kalau di Facebook atau di sosmed lain mungkin kayak friends gitu ya, close friends dan lain-lain. Jadi menjadi sangat penting saat ini itu kita memiliki citra yang baik atau nah di sini nih masuknya nih ya. Jadi self branding itu adalah suatu upaya untuk menimbulkan citra baik ya kepada siapa aja sebenarnya. Jadi tidak hanya dalam bekerja ya, tidak hanya terkait pekerjaan, tidak hanya terkait magang, tapi pada siapa saja yang bisa melihat kita dan yang menyaksikan aktivitas kita maupun yang melihat kita kesehariannya gimana. Jadi itu semacam image baik yang kita ciptakan. Nah, itu dikenal dengan self branding. Walaupun nggak semua self branding itu mau yang positif ya kan, banyak juga sekarang kita lihat orang-orang ya, apalagi yang pengen viral-viral itu menciptakan branding yang negatif ya. Jadi karena memang menurut mereka dengan cara itu lebih cepat untuk dikenal daripada kita. Jadi intinya adalah menciptakan image supaya kita lebih mudah dikenali dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dengan segala flaws kita, dengan segala kemampuan kita mungkin, prestasi kita mungkin. Kalau di Bapak sih itu ya kira-kira untuk di sini. Wah, jadi self-branding itu sepenting itu ya Pak. Dan self-branding itu nggak cuma tentang pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan kita sehari-hari gitu ya Pak. Nah, lalu gimana sih Pak cara kita membangun branding diri kita yang kuat gitu Pak? Oke. Banyak orang melakukan berbagai cara untuk menimbulkan branding yang baik. Ini belum yang kuat ya, branding yang baik. Dia berusaha bersikap baik, kemudian dia menunjukkan hanya hal-hal yang baik dari dirinya gitu kan, dan itu mungkin naluri dan manusiawi. Pasti kita semua akan berusaha untuk menutupi atau mungkin menyembunyikan kejelekan kita, kelemahan kita, dan tidak memamer-mamerkannya. Nah, sayangnya kalau kita sebatas mau menunjukkan hal sikap baik saja, menunjukkan hal-hal baik saja, itu ternyata belum cukup. Karena self-branding yang kuat itu adalah bagaimana supaya kita dinotis kan sebenarnya. Nah,
untuk dinotis kalau kita baik sama baik aja dengan orang tua, ya udah kita akan sama aja dengan yang lain, itu belum kuat. Kalau pertanyaannya bagaimana menciptakan self-branding yang kuat, maka tentu kita harus mampu menunjukkan bagaimana sih diri kita itu bisa berbeda dari yang lain. Apakah lebih baik atau mungkin yang terbaik bahkan ya nggak? Kalau misalnya kita sudah berhasil membuat diri kita itu citranya berbeda dengan yang lain, apakah karena kita unik mungkin, atau karena kita lebih baik mungkin dari yang rata-rata, atau bahkan yang terbaik dari yang pernah ada. Maka itu cara yang paling bagusnya untuk menunjukkan bahwa kita tuh lah yang citranya paling kuat, self brandingnya paling kuat. Caranya gimana ya macam-macam ya. Yang pertama kita harus identifikasi dulu diri kita nih. Kita kelebihannya apa aja ya? Yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, atau mungkin dimiliki orang juga nggak apa-apa ya. Udah kita list dulu nih. Terus harus ada nih hal yang bisa membedakan branding kita dengan orang lain, dan itu gak melulu harus dari segi akademik ya. Oh, orang bicara soal IPK, orang soal bicara soal nilai-nilai ya. Nah, mungkin tidak harus dengan itu kita membedakan diri ya. Mungkin apalagi nilai ternyata biasa aja. Orang mungkin 4 IPK-nya, kita mungkin cuma 3,6. Udah kalah tuh. Nah, mungkin cara membedakannya dengan misalnya menunjukkan, oh ya, aku memiliki juga kemampuan untuk menari tradisional misalnya, yang mana orang mungkin tidak banyak miliki, ya kan? Nah, itu sudah membedakan diri kita dengan orang lain. Dan menurut itu salah satu cara yang paling jitu untuk menampilkan self branding yang kuat, yang membedakan dengan yang lain. Apakah itu unik atau lebih baik atau yang terbaik? Kira-kira. Jadi dengan kita menunjukkan keunikan atau sifat yang berbeda atau sesuatu yang berbeda dari orang lain gitu ya. Nah, kan itu nanti kalau misalnya kita mau menunjukkan keunikan kita adalah bagian yaitu komunikasi. Nah, menurut Pak gimana sih Pak membangun komunikasi yang efektif dalam self branding itu sendiri? Banyak orang berpikir bahwa komunikasi itu sebatas kemampuan public speaking, padahal sebenarnya enggak juga. Itu penting betul, tapi bukan itu satu-satunya. Ya, jadi cara komunikasi kan banyak ya, apalagi sekarang kita berada pada era digital di mana semuanya itu mengalami transformasi transformasi digital. Nah, jadi pertama mungkin kita bisa list ya. Mungkin yang pertama memang public speaking. Kita harus memiliki kemampuan itu. Untuk orang-orang yang selama ini membranding dirinya introvert, membranding dirinya kalem, atau melabeli dirinya tidak bisa bicara, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka ini adalah salah satu obstacle, hambatan atau tantangan yang harus dihilangkan. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menunjukkan diri, tidak bisa mempromosikan diri kalau kita sendiri tidak bisa mengkomunikasikannya ya. Iya. Gimana orang akan tahu kelebihan kita, gimana orang akan tahu keunikan kita, gimana orang akan tahu flaws kita gitu kan, kalau kita sendiri tidak bisa menunjukkan dan menampilkannya gitu. Dan kan tidak semuanya hanya dengan sebiji foto bisa kita tampilkannya, nah kan komunikasi juga. Nah, yang pertama tentu harus ada public speaking, betul. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi di mana banyak orang yang menyaksikan, maka kita harus mampu menyampaikan kelebihan kita, kekurangan kita, atau mungkin misalnya kayak kemahiran kita, skill kita. Contoh, branding Bapak adalah sebagai ahli kesehatan lingkungan misalnya. Maka ketika dihadapkan pada pembuktian, oh iya nih diminta untuk membicarakan mengenai kesehatan lingkungan, berarti kan saya brandingnya sudah dipandang tuh, sudah dianggap mampu, sudah dianggap ahli di situ. Nah, ketika diminta pembuktian untuk bisa berbicara di depan, menampilkannya ya, menunjukkan bahwa memang Bapak adalah ahli kesehatan lingkungan, maka Bapak harus bisa berbicara di depan umum, menyampaikannya, apakah nanti lewat seminar mungkin, talk show ya, atau mungkin ketika dimintai pendapat, atau dengan wawancara yang dihadiri oleh orang banyak, atau mungkin bahkan wawancara yang dengan 2 orang saja tapi direkam misalnya, dan mana itu nanti akan dipertontonkan pada orang banyak. Maka dia harus bisa, harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang untuk orang luas, gitu, untuk audiens yang banyak seperti itu. Baik langsung di hadapan orang banyak maupun tidak langsung mungkin dengan kamera lebih tayang. Terus komunikasi yang juga efektif dan yang juga penting yang dimiliki untuk membangun self branding yang baik adalah komunikasi interpersonal, komunikasi antara pihak satu dengan pihak lain ya. Yang mana itu nanti tidak hanya berguna ketika dia menyampaikan kelebihannya ya, ketika dia menyampaikan skill-skill dan hal-hal yang membedakan dirinya dengan orang lain, tapi juga nanti bisa menyampaikan kayak hal-hal apa yang penting yang perlu diketahui orang mungkin ya,
atau mungkin ada idenya yang mungkin orang lain perlu tahu gitu kan, mungkin apakah ternyata nanti dia ketemu dengan klien misalnya, atau mungkin kalau bekerja misalnya dengan tempat kerja, atau minimal aja lah misalnya waktu kita melamar kerja dan interview, kita tentu harus bisa dong menunjukkan kelebihan kita, meyakinkan ke penerima kerja itu bahwa kita layak diterima di tempat kerja ini ya. Nah, itu kan interpersonal antara satu orang dengan satu orang, ya kan? Nah, itu juga perlu dia harus bisa menyampaikannya. Jadi mungkin kalau tidak bisa, maka dia harus lakukan apa saja cara supaya dia bisa lancar berkomunikasi baik untuk public speaking maupun komunikasi interpersonal. Terus yang terakhir yang juga penting yang harus dimiliki oleh seseorang untuk membangun branding yang baik dari segi komunikasi, ya dia adalah mampu menyampaikan kelebihannya, citranya, skillnya, menunjukkan hal-hal yang baik pada dirinya itu melalui media. Seperti yang tadi kita bilang, sekarang kan sudah transformasi digital kan. Jadi penting itu juga untuk memiliki kemampuan komunikasi di media. Apakah melalui perkataan yang ditulis seperti caption, atau dengan perkataan langsung seperti waktu kita berbicara di depan video. Apa sih? Nah Pak, tadi Bapak ada nyinggung tentang media nih Pak. Nah, di zaman yang sekarang udah serba digital ini Pak, gimana sih cara kita beradaptasi nih biar branding kita tuh bagus? Itu gimana? Oke. Banyak orang yang kagok ya, banyak orang yang mungkin sebelumnya tidak terlalu show off di sosial media, banyak orang yang mungkin postingannya nol. Ya, banyak banget. Banyak mungkin yang foto profilnya gambar telur ya, atau gambar bayangan aja, nggak ada wajah. Atau mungkin banyak yang memang sama sekali nggak menggunakan sosial media karena mungkin dia takut toksik, mungkin nanti ada masalah, nanti ada fitnah dan semacamnya. Nah, jadi Bapak rasa dengan kondisi saat ini di mana segalanya sudah serba digital, kita akan masuk pada era transformasi digital, segalanya serba digital. Nah, maka konsekuensinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut terjun, ikut nyemplung ke dalam dunia digital ini. Kalau tidak, kita ketinggalan. Iya, karena semua orang sudah di digital. Masa kita mau tetap yang konvensional kan? Jadi kita ketinggalan. Akhirnya kalau kita ketinggalan gimana? Kita akan kehilangan banyak sekali kesempatan. We are gonna lose so many change. We are going to lose so many opportunities. Kayak banyak sekali kesempatan di dunia online yang ditawarkan yang mungkin bisa kita dapatkan kalau kita ikut beradaptasi dengan dunia online, dengan dunia digital. Kalau kita tidak mau, ya udah kita kehilangan semua. Nah, terus gimana sih biar kita mampu beradaptasi? Yang pertama, kenali tentu saja dulu. Jangan nanti kita ikut-ikutan tapi kita tidak mengenali, akibatnya nanti mungkin bisa jadi kayak blunder ya. Nggak sengaja kita menyampaikan atau menunjukkan hal yang sebenarnya harusnya tidak kita tunjukkan, atau mungkin hal-hal yang sifatnya privasi ya, kayak misalnya alamat rumah, ya for sharing terutamanya. Jadi hati-hati mungkin, jadi awalnya harus kita kenali dulu nih seberapa luas nih ranahnya, mana nih yang harus kita jaga, mana yang bisa kita tunjukkan, mana yang harus kita simpan, mana yang harus yang we keep it private gitu. Kayak alamat rumah mungkin itu Bapak rasa tidak perlu ya kita sampaikan di media sosial atau di dunia digital, karena itu nanti bisa mengarah pada kriminalitas kan. Terus misalnya kayak nomor rekening itu mungkin tidak kita pajang, terus KTP, apalagi fotonya ya jangan kita pajang. Ada tuh karena ini. Nah, pokoknya hal-hal yang bersifat pribadi lah, nama orang tua ya, terus nomor pribadi itu mungkin enggak. Jadi mungkin kita kenali dulu nih, kita identifikasi dunia digital saat ini seperti apa perkembangannya ya, kita kenali mungkin sekarang sudah ada aplikasi apa saja, terus fitur-fitur apa saja yang sudah ada di sana, itu kita kenali dulu. Jangan gegabah langsung ikut aja tanpa memahami, tanpa mengenali. Takutnya nanti kita terjadilah kayak yang banyak terjadi sekarang ya, ada scamming, ada penipuan ya, dan ternyata itu semua karena kecerobohan, karena tidak mampu menjaga privasi. Karena sekali privasi kita udah terkuak, tidak ada lagi privasi di dunia digital itu ya, segalanya bisa diakses orang tentang diri kita. Oke, pertama aja kenali dulu. Terus yang kedua, kita juga harus mampu mengetahui fitur-fitur keamanan yang ada pada dunia digital ini, dan itu kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Contoh, sekarang kan sudah ada fitur kayak membatasi siapa saja audiensnya. Nah, mungkin kita bisa tutup akunnya ya kan, kalau mungkin kita merasa kurang nyaman kalau semua orang bisa tahu. Nah, mungkin pada kalangan tertentu aja kita buka. Contoh, mungkin pada
rekan-rekan dunia kerja, atau rekan-rekan di kampus, atau mungkin teman-teman sekolah, tapi tidak terbuka pada orang asing, contoh. Atau mungkin kayak ada fitur sekarang namanya pengaturan sharing, privasi sharing. Jadi kita sharingnya bisa kita atur nih, kita sharingnya hanya pada satu grup, misalnya pada kelompok yang kita pilih, misalnya kayak close friend gitu. Atau mungkin kita ingin share tapi mungkin itu bukan untuk orang banyak, tapi mungkin cuma untuk kita dan keluarga. Nah, kita juga bisa tentukan. Terus juga kita harus bisa mengenali identifikasi bahaya-bahaya apa saja yang mungkin ada di dunia digital. Dan itu semua kita harus waspadai ya. Apa nih kemungkinan kriminalitas yang mungkin bisa terjadi kalau kita share terlalu banyak informasi. Kalau misalnya nanti akan ada penipuan, scam ya. Nah, itu kita harus kenali, kita harus cari tahu. Sekarang ada namanya internet crime ya, digital crime. Nah, jadi itu kita juga harus tahu gitu. Sejauh mana nih kemungkinan orang bisa melakukan kejahatan di dunia digital pada kita, pada akun-akun kita gitu ya. Itu juga harus cari tahu. Terus yang juga penting menurut Bapak adalah kita harus menyimak bagaimana perkembangan tren saat ini ya. Nah, dengan kita menyimak tren, maka kita mungkin bisa untuk ikut serta mengikuti tren itu. Jadi kita tidak ketinggalan. Jadi secara branding kita tetap mengikuti juga. Jadi orang tetap bisa keep in touch dengan kita, orang bisa tetap melihat kita, melihat citra kita, melihat tindak tanduk kita, melihat vlogs kita. Nah, untuk pertanyaan yang bagaimana upayanya supaya kita memiliki branding yang kuat walaupun saat ini kita berada pada era digital, kembali ke basic yang tadi. Bagaimana kita menunjukkan satu yang baik-baik dari diri kita, oke, yang kedua bagaimana kita menunjukkan kita berbeda dari yang lain. So we steal the spotlight. Kita mencuri lampu sorotnya, diarahkan ke kita. Gimana caranya? Nah, kita tunjukkanlah segala potensi yang ada pada diri kita. Kita sampaikan, kita tunjukkan. Kalau misalnya perlu kita tulis di bio, kita tulis di bio. Ya, di dunia digital kan ada ya sosmednya. Bio kita ingin dikenal sebagai apa nih? Ordinary student, ya udah kita biasa aja. Tapi mungkin misalnya kita punya bakat podcast, kita memiliki podcast, mungkin juga kita bisa bikin amateur podcaster misalnya ya kan. Nah, terus mungkin kita bisa menyanyi ya, kita bisa kayak singer, boleh, itu karena kita menunjukkan kita mampu di situ. Kalau kita tidak tunjukkan, kita tidak tuliskan di bionya misalnya, terus postingannya kosong, dari mana orang tahu kita bisa menyanyi? Iya. Nah, maka perlu jadi mengatur bio itu juga penting ya, juga ada strateginya itu gimana bikin bio yang menarik, yang eye catching ya, yang bisa langsung membuat orang tuh tahu kelebihan kita dalam hal-hal tertentu misalnya. Atau bisa juga contoh yang baik adalah dengan menunjukkan background edukasi kita ya, mungkin kita ahli promosi kesehatan, atau mungkin kita adalah lulusan kesehatan masyarakat, lulusan K3, lulusan kesehatan reproduksi. Menurut itu juga cara yang baik ya. Pendidikan, terus keterampilan, potensi-potensi yang ada pada kita. Terus misalnya kalau kita pernah mengikuti pelatihan yang ada sertifikasi keahliannya, contoh pelatihan desain. Nah itu juga boleh kita bikin di situ graphic designer. Jadi ketika nanti ada opportunity, misalnya nanti ada lowongan pekerjaan, kita butuh nih orang-orang yang mampu mendesain poster, orang-orang yang mampu mendesain gambar-gambar untuk spanduk, mungkin gambar-gambar untuk kebutuhan lainnya. Nah karena kita desainer, kita sudah bikin di bio, mungkin orang tahu. Terus satu lagi yang juga penting ya adalah menggunakan fitur sharing yang ada pada sosial media. Jangan kita hanya mengandalkan nama lalu bio, terus fotonya kosong, fitur sharingnya kosong, story nggak ada, feed nggak ada, reels nggak ada. Gimana orang bisa tahu bakat kita, kelebihan kita, hal-hal baik pada diri kita gitu loh. Makanya itu menurut Bapak branding yang gagal, tidak berhasil. Iya, tidak berhasil untuk menimbulkan branding yang baik. Nah jadi gimana caranya memanfaatkan fitur sharingnya? Share lah, apa nih kelebihan kita? Istilahnya portofolio. Apa nih contoh karya yang pernah kita buat, misalnya kalau dia desain misalnya kan, nah contohkanlah mana nih yang pernah kita rancang, yang pernah kita desain. Misalnya dia jago nyanyi, tunjukin video-video nyanyi, cover mungkin, ya, atau video waktu dia tampil mungkin share di situ sehingga orang bisa tahu, oh kayak gini dia kalau nyanyi, oh ini nih skill nyanyinya. Apalagi contohnya untuk orang yang suka menulis misalnya, menulis puisi kah,
Iya. cerita, karena kan dia bisa share tulisannya. Bisa. Nah, Sekarang kan juga ada tuh Pak aplikasi kayak aplikasi nulis-nulis. betul kayak Vizo, Iya, terus betul. Wattpad. Nah, tunjukkan, share tulisannya, perlihatkan kepada orang, ini loh karya tulis yang kita miliki, yang kita bisa. Maka ketika orang melihat itu, dia bisa menilai, oh iya, ini memiliki kemampuan nulis yang baik, oh iya ini anaknya kreatif, ini idenya out of the box. Nah, itu jadi menunjukkan diri kita, jadi brandingnya berhasil. Atau contoh lain, misalnya dia suka menari atau suka dance, mungkin bisa dia tunjukkan dengan konten menari atau dance cover mungkin. Nah, ikut challenge mungkin lah sekarang banyak ya, apalagi dengan banyaknya media sosial yang berbasis video ya, kayak TikTok ya, itu semuanya dance aja, menari gitu kan, challenge dance gitu kan. Mungkin saudara juga, gue yakin ya masih sudah bisa lah ya, bisa. Nah, semacam itu. Jadi bionya udah bagus, namanya sudah dibikin bagus juga mungkin, tapi namanya jangan sekedar nama aja ya. Bapak sarankan mungkin nama, tapi juga langsung kita bikinkan apa branding utama yang mau kita tunjukkan. Contoh Bapak bikin nama Bapak akun Bapak 2 ya. Iya. Bapak membranding diri sebagai dosen, itu akunnya untuk dosen aja. Lalu yang sebagai influencer dan blogger itu akunnya sendiri tersendiri. Nah, itu brandingnya dua hal yang berbeda tuh. Di dalam akun dosen Bapak tunjukkan kegiatan-kegiatan Bapak selama di perdosenan, prestasi apa yang pernah Bapak dapatkan dalam dunia perdosenan, kegiatan-kegiatan apa dalam dunia dosen yang mungkin tidak dilakukan oleh dosen lain mungkin Bapak tampilkan di situ, kayak waktu Bapak turun penelitian, waktu PBL ya, waktu pengabdian masyarakat, waktu ke sekolah-sekolah, waktu di kelas, waktu ikut seminar dan lain-lain, waktu pelatihan gitu. Nah, sedangkan yang di akun Bapak sebagai influencer, saya branding dunia digitalnya berbeda dengan yang dosen, karena ini lagi menunjukkan kompetensi, keterampilan, dan citra sebagai influencer. Maka itu berbeda. Jadi Bapak tidak tunjukkan, bahkan namanya pun Bapak bedakan. Iya. Untuk di dunia digital Bapak punya namanya screen ID, nama di layar. Kalau di penyanyi itu istilahnya nama panggung. Kalau penulis buku itu istilahnya nama pena, nama samaran. Untuk membuat kita tuh lebih gampang dikenali. Karena kalau dalam dunia influencer atau dunia sosial media Pak, punya blogger, videografer, vlogger, dan lain-lain, nama asli Bapak ternyata tidak cukup bisa membedakan Bapak dengan orang lain, karena namanya pasaran. Iya. Salah nggak? Nggak sama ya. Nah, karena namanya pasaran, jadi dibuatlah nama tersendiri yang khusus memang bisa menunjukkan bahwa inilah kita. Jadi namanya beda dengan siapapun yang ada di dunia digital. Maka itu Bapak perlu riset tuh, nama apa nih yang mungkin tidak ada, akhirnya ketemu nama yang Bapak gunakan sekarang kan. Dan itu kalau saudara coba Google atau saudara coba search di Instagram, YouTube, TikTok, dimanapun, nggak akan ketemu akun lain selain akun Bapak. Nah, menurut Bapak itu saya branding yang berhasil dalam dunia digitalnya, jadi memiliki nama bio, nama yang spesifik, yang berbeda, yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, terus juga Bapak kan menunjukkan di akun Bapak sebagai blogger dan influencer ini, namanya lalu /blogger Padang. Jadi in case orang mencari, oh lagi butuh nih blogger Padang, dia ketika dia search blogger Padang, nanti akan muncul beberapa, tapi karena di situ juga Bapak cantumkan dalam nama, mungkin Bapak mungkin yang teratas. Karena tidak hanya di bio, tapi di nama username juga Bapak. Terus karya-karya Bapak kan Bapak tampilkan di sosial media Bapak, kan mungkin saudara sudah lihat ya. Kalau Bapak nge-vlog kayak mana bentuknya ya, kalau Bapak menulis gimana bentuknya, Bapak pasang alamat blognya di sana ya kan. Di bio-nya juga Bapak spesify, Bapak adalah seorang author, seorang blogger, seorang personal influencer ya, seorang reviewer. Jadi akhirnya yang kesempatan-kesempatan seperti itu akhirnya berdatangan. Ketika Bapak bilang Bapak adalah reviewer untuk makanan, misalnya food blogger misalnya, akhirnya datanglah undangan-undangan untuk mereview makanan. Jadi di restoran mana nih yang baru buka, ayo mohon datang ke lokasi kita ya, cobain makanan kita lalu share kepada followers Anda. Itu transferannya lumayan itu. Nah, nanti ada lagi yang kayak apa contohnya, media lain yang mungkin butuh pembicara untuk atau untuk butuh perpanjangan tangan untuk vlog misalnya. Karena Bapak sudah pernah sampaikan di bio, Bapak adalah juga vlogger, Bapak bisa nge-vlog, nanti bisa juga di hire ya. Contohnya kemarin Bapak ada ya salah satu brand minuman yang lumayan terkenal ya, mungkin kalau saudara nonton mengunjungi pabriknya, mengunjungi
Apalagi CSR-nya, mengunjungi proyek-proyek apa yang mereka lakukan untuk meningkatkan branding mereka juga. Nah, branding itu ya kan jadi saling dipakai self branding Bapak untuk menunjukkan branding mereka karena Bapak punya audiens, Bapak punya pengikut. Kalau contohnya lagi, ketika Bapak mungkin punya karya lain lah, Bapak tunjukkan di sosial media. Jadi dia semacam portofolio. Kalau zaman dulu portofolio itu kan dicetak dalam sebuah VS. Contoh kita mengaku sebagai seorang desainer. Apa nih portofolionya? Mungkin kita cetak poster yang pernah kita desain, terus kita cetak sertifikat pelatihan kita, terus kita cetak apa lagi yang berhubungan dengan kemampuan kita yang mendesain itu. Kalau sekarang kita enggak, kita share dengan fitur share yang ada di dunia digital ya, di media sosial. Dengan semakin banyak kita share terus segala karya kita, segala kelebihan kita, segala keunikan kita, maka lambat laun orang akan mengenali. Makin banyak orang yang akan tahu, oh iya, ternyata si Ani jago make up loh. Buktinya dari video-video dia recreate make up artis misalnya. Ternyata dibuktikan juga dengan dia videonya ada yang viral karena dia mungkin berdandan seperti boneka Barbie, sebut apa gitu. Jadi penting untuk tetap untuk share portofolio. Jadi udah berapa tuh? Nama pengguna, bio, fitur-fiturnya, sharingnya, nah itu beberapa tips yang baik. Terus satu lagi yang terakhir, bagaimana untuk tetap genuine dan autentik. Maksudnya adalah kita jangan yang gila-gila duit ya, kadang-kadang kita jadi fake. Iya, tidak jadi diri sendiri. Jadi sebenarnya kita kemampuannya nggak segitunya, tapi demi mengejar peluang kayak mengejar uang tadi misalnya kan akhirnya edit-edit lah tuh yang berlebihan. Misalnya kayak dia nyanyinya sebenarnya biasa aja, tapi dibagus-bagusin pakai aplikasi misalnya. Nanti yang takutnya ketika kita dapat kesempatan yang beneran diundang untuk tampil di depan gubernur, karena kita tidak sebagus itu, lalu enggak. Nah, atau mungkin kita sebenarnya desainnya biasa aja, tapi kita fake, kita palsuin lah. Jadi kita mungkin dibantu oleh orang lain desainnya yang kita tunjukkan di sosial media itu nggak murni karya kita. Mungkin banyak yang copy dari Google, mungkin dibantu oleh orang lain. Nah, ketika kita dapat kesempatan yang sebenarnya untuk mendesain, maka kita akan malu sendiri kan, ternyata kemampuan kita tidak sehebat itu. Nah, begitu juga dengan hal lain, kemampuan mengedukasi misalnya, sosialisasi misalnya, kan mungkin salah satu kecirian kita ya, kemampuan mengedukasi, kemampuan sosialisasi, atau mungkin kemampuan menulis. Nah ternyata ini bukan kita, tidak otentik karya kita, tidak murni kita, tapi mungkin berkolaborasi dengan orang lain, dan ternyata mungkin porsi orang lebih banyak dalam karya itu. Akhirnya orang menganggap itu karya kita, sedangkan kita tidak mempunyai kemampuan itu. Akhirnya ketika kita dapat kesempatan yang berhubungan dengan hal itu, kita jadi malu sendiri karena ternyata kita tidak sehebat. Maka menjadi penting untuk tetap real, authentic, genuine gitu ya. Jadi memang berkarya dari hati, berkarya dari kemampuan diri sendiri, ya, menunjukkan skill-skill dan kelebihan kita yang memang karena kita memiliki skill-skill dan kelebihan itu, kita tidak boleh ngarang-ngarangnya, kita tidak boleh halu. Oh kita mengaku kita jago kesehatan lingkungan, padahal kita mungkin edukasinya itu backgroundnya adalah AKK misalnya. Nanti ketika dihadapkan pada kesempatan ada nih lowongan kerja kesehatan lingkungan, kita akhirnya direkrut karena kita menyatakan kita ahli kesehatan lingkungan, padahal kita backgroundnya AKK. Tahu nggak apa yang terjadi? Orang-orang jadi nggak percaya lah. Jadi terbukti kita waktu diwawancara misalnya, terbukti ternyata kita bukan ahli di bidang kesehatan lingkungan, atau bahkan saat bekerja kita jadinya akan menimbulkan kerugian bagi orang banyak, tidak hanya pada pekerja dunia kerja yang kita geluti aja, tapi mungkin bagi masyarakat. Gara-gara kita mengaku ahli limbah misalnya, ternyata kita tidak ahli. Akhirnya ketika kita disuruh mendapatkan pekerjaan untuk mengamati konsultan misalnya pengelolaan limbah, kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak punya kompetensinya karena kita orang AKK misalnya. Maka nanti ternyata limbahnya mencemari lingkungan. Tidak, karena kita tidak expert di sana. Nah, jadi berbahaya untuk tidak adil. Kalau kita mau self branding justru menjatuhkan citra kita sendiri. Iya, destroying branding ya, justru menghancurkan branding kita sendiri gitu. Maka jadi penting untuk real, kemampuan kita apa adanya kita tampilkan. Plus tips, oh ternyata kita belum cukup berbeda nih dengan orang lain. Ternyata kita biasa-biasa aja. Which is akhirnya nanti kita mungkin tidak akan dapat kesempatan seperti orang-orang yang lain yang mencolok. Maka kita yang harus meningkatkan kemampuan.
jangan kita ngarang, jangan kita berbohong, jangan kita menuliskan atau menyampaikan bahwa kita memiliki ini, padahal sebenarnya tidak. Itu sesuatu hal yang keliru ya Bapak rasa. Jadi menjadi penting kalau mau memiliki kelebihan yang mungkin berbeda dengan orang lain, ya berlatihlah, ikutilah pelatihan. Atau kalau tidak bisa mengikuti pelatihan yang formal, misalnya kita kan bisa ikut kelas online mungkin, atau mungkin sekarang sudah ada konten-konten edukasi yang gratisan. Kita ingin nih dikenal sebagai orang yang memiliki apa contohnya kemampuan dalam menulis karya ilmiah, sedangkan pada faktanya kita tidak memiliki kemampuan menulis karya ilmiah, maka kita bisa pelajari. Tidak ada kan mungkin lesnya atau perkuliahannya, kita bisa belajar online. Sekarang banyak sekali informasi edukasi itu diberikan ya di YouTube misalnya, video tutorial ya, ada kelas online, itu bisa kita simak. Nanti ada misalnya kayak akun-akun para profesor, para dokter yang juga membuat konten di TikTok, di Instagram ya. Itu juga bisa kita ikuti, kita belajar dari konten-konten mereka. Maka nanti lama-kelamaan kita akan memiliki kemampuan dan keterampilan penulisan ilmiah. Maka itu bisa kita jual sebagai nilai atau value dari diri kita pada saat berbeda kita gitu. Nah, itu cara yang baik. Kayak itu rasa itu yang untuk meningkatkan atau menguatkan sebenarnya kita di dunia digital. Jadi kita memaksimalkan sebenarnya kita di digital gitu Ya. Pak. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan self-branding ini Pak, gimana sih Pak kita menolak ukur, cara kita mengukur self-branding itu berhasil atau belum gitu? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Banyak orang mungkin tidak mampu ya melakukan itu. Banyak orang yang mungkin dia tunjukkan dirinya, dia tunjukkan kelebihannya, dia tunjukkan karyanya, dia tunjukkan keunggulan yang ada pada dirinya, dia perlihatkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Tapi mungkin dia tidak nilai, apakah itu sudah cukup, apakah dia perlu usaha lebih keras, nah kan, tidak bisa mengukur. Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, terus gimana ya caranya? Yang pertama kita bisa lihat dari keberhasilan menarik audiens. Kalau di dunia digital ya terutama, ada namanya engagement. Ya, berapa jumlah likes-nya, berapa jumlah views-nya, berapa pengikutnya, dan lagi di situ sekarang di sosial media itu sudah rata-rata sudah memiliki fitur insight namanya. Nah, dia bisa melihat nih, udah seberapa banyak nih akun lain yang terjangkau dengan satu karya ini, ya. Nah, itu bisa jadi salah satu tolak ukur yang pertama tuh, dari melihat gimana capaian audiensnya. Nah, contoh nih, Bapak membuat video edukasi tentang bagaimana apa contohnya melakukan upaya kesehatan masyarakat pada daerah yang kurang bersih. Nah, contohnya kita ajarkan bagaimana cuci tangan pakai sabun, kita ajarkan perilaku hidup bersih sehat, kita ajarkan bagaimana untuk food handling, menjaga kebersihan makanan, misalnya kan, bagaimana hygiene sanitasi, ya. Itu mungkin Bapak buat kontennya, video misalnya kontennya kan, menunjukkan bahwa Bapak ahli nih di bidang ini, Bapak ceritakanlah, Bapak ajarkanlah dalam video edukasi. Nah, lalu ternyata setelah sebulan misalnya, ternyata penontonnya tuh cuma kayak 15 orang, terus mungkin like-nya cuma 3 gitu ya, terus jangkauan akunnya mungkin kayak cuma 30 akun. Jadi dari 30 akun yang apa bisa melihat, ada 15 yang menonton videonya, ada 3 yang menyukai. Itu kan artinya, nah berarti kalau Bapak merasa, Bapak menginginkan kemarin itu audiensnya itu banyak dan Bapak menginginkan video Bapak itu ditonton mungkin oleh lebih dari 100 orang, maka itu tentu belum berhasil. Maka itu masih jauh di bawah standar yang Bapak tetapkan di awal. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah yang kedua tuh, melakukan analisis evaluasi. Monitoring juga, evaluasi juga. Kita pantau nih, bagaimana pertumbuhan audiensnya, bagaimana pertumbuhan engagement akunnya. Ternyata lambat. Ada 2 kemungkinan. 1, kita kurang promosi. 2, konten kita kurang menarik. 3, informasi yang kita berikan ternyata tidak berguna buat orang. Mungkin value-nya tidak ada. Akhirnya ngapain dia tonton hal yang sudah dia tahu, gitu misalnya. Nah, ngapain aku harus tonton video bagaimana cara membersihkan tangan kalau aku selama ini sudah melakukan? Maka yang kedua, tipsnya, jadi untuk ukur itu, kita siapkan standar yang jelas, target yang jelas. Terus kita tetapkan juga apa upaya yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa melebihi target. Contoh, mungkin kalau terpaksa harus promosi berbayar dulu, ya tidak apa-apa, kan investasi awal kan namanya. Nah,
modal dulu sedikit gitu ya. Perasaan tidak masalah ya, karena mungkin kita mulainya dari nol. Nggak mungkin kita followersnya nol, followernya nol, lalu kita berkarya aja. Terus kayak dengan sendirinya langsung 30.000 gitu pengikutnya, ya nggak bisa juga ya. Ya kita harus cari audiens di awal dulu, harus lihatkan dulu kepada orang. Itu yang disebut dengan promosi. Kita promosikan dulu nih akunnya, ya kan? Kita promosikan dulu karya-karyanya. Di samping memang kita tetap berkarya juga. Nah terus kalau ukur juga yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah kita sudah berhasil self brandingnya adalah dengan melihat kesempatan yang kita dapat. Sudah berapa banyak nih job yang kita dapat, misalnya seberapa banyak nih klien yang menghubungi, apakah nanti via email, apakah via nomor manajemen, siapa tahu ya, atau mungkin lewat nomor pribadi, mungkin kita taruh nomornya di bio. Nah, udah seberapa banyak nih tawaran yang kita dapat? Oh ternyata belum ada, maka berarti belum cukup gencar nih kita ininya self brandingnya. Kita harus upaya lebih, kita harus tambah upayanya, kita harus effort lagi nih. Gimana supaya lebih banyak orang yang melihat kelebihan kita, gimana supaya lebih banyak orang mengetahui potensi kita, gimana supaya lebih banyak orang bisa menonton atau melihat portofolio karya-karya kita. Harus effort lagi nih, harus cari cara lagi. Oh kalau seperti ini aja caranya ternyata belum berhasil, maka harus kita tingkatkan, harus kita upgrade caranya. Oh selama ini mungkin cuma posting 1 kali dalam seminggu, mungkin kita tingkatkan jadi 3 kali dalam seminggu. Terus mungkin selama ini kita cuma share di Instagram Story, mungkin sekarang boleh kita coba share ke DM teman-teman, ke grup-grup ya, atau mungkin linknya. Nah yang ketiga, linknya kita mungkin bisa share di grup-grup WhatsApp, di status WhatsApp gitu ya, dan itu meningkatkan audiens. Meningkat audiens, nanti mana tahu di antara sekian puluh ribu audiens yang melihat itu ada orang-orang yang membutuhkan keterampilan kita. Mungkin ada kayak perusahaan advertising mungkin yang butuh kemampuan digital kita, yang mungkin butuh kemampuan desain kita, yang mungkin butuh kemampuan vlog kita, atau mungkin nanti ada produsen produk kecantikan yang butuh kemampuan review kita. Nah, lalu dia lihat, maka tentu saja dia akan sampaikan tawaran kesempatan kepada kita kan untuk nah, itu ya Bapak rasa untuk bisa menunjukkan keberhasilan atau tolak ukur dari hal-hal yang kita share di media sosial atau di digital. Berarti kita harus punya target ya Kak? Iya, punya target, terus juga harus bisa mengukur nih upaya kita sudah mencapai target belum nih. Iya. Terus hasil sementara yang sudah kita lakukan itu udah melewati target belum nih? Kalau belum ya kita tingkatkan. Wajah, menarik banget ya bahasan kita hari ini. Menarik banget sih Sel tentang self branding hari ini, apalagi sama tamu spesial kita nih Pak Al. Nah, mungkin Pak dari Bapak ada apa pesan buat teman-teman kita yang masih ragu untuk melakukan self branding? Oke, saudara, kita saat ini dihadapkan pada dunia yang kondisi situasi yang sudah serba transformasi digital. Segalanya itu sudah digital ya. Jadi branding di dunia nyata perlu, tapi juga menurut Bapak self branding di dunia digital juga perlu. Kita tidak bisa hanya menunjukkan kemampuan, potensi dan juga kelebihan kita di dunia nyata saja. Maka itu akan terbatas. Yang tahu ya yang lihat aja, yang kenal aja. Yang nggak tahu dan nggak kenal gimana? Nggak akan tahu kan? Iya. Maka dengan adanya transformasi digital ini, maka kita jadi punya kesempatan lebih untuk bisa menunjukkan kelebihan, potensi dan juga hal-hal yang baik yang ada pada diri kita. Kita jadi bisa menunjukkan banyak hal pada orang terkait diri kita, sifat kita, kepribadian kita, bakat kita, minat kita, gitu kan, potensi-potensi yang ada pada diri kita, skill-skill yang kita punya, banyak sekali yang bisa kita tunjukkan di sosial media. Yang mana nanti akan ada hubungannya juga dengan karir, dengan tawaran pekerjaan, dengan tawaran kesempatan-kesempatan, dengan tawaran banyak hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan kalau kita cuma sembunyi-sembunyi aja di rumah. Dengan kita menunjukkan diri kita, dengan kita menyampaikan citra baik kita menunjukkan karya-karya kita ya di media sosial, mungkin di media digital, maka kita akan bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dan keuntungan, dan itu nanti berguna untuk diri kita. Jangan berpatok hanya pada ijazah. Jangan berpatok hanya pada
background edukasi, karena kita tidak tahu zaman sekarang apakah mungkin kita akan bisa bekerja sesuai. Banyak sekali terjadi saat ini orang-orang bekerja tidak pada bidang yang sesuai dengan jurusannya, betul kan? Nah, gimana mereka bisa dapatkan itu? Karena mereka berhasil brandingnya, mereka berhasil menunjukkan kemampuan lain apa yang dia miliki di samping jurusannya, potensi apa yang lain yang dia punya selain apa yang dia pelajari di perkuliahan. Maka ketika yang secara background edukasinya, secara jurusannya mungkin tidak ketemu nih karirnya, mereka bisa aja ketemu karirnya di bidang yang dia kelebihan yang lain yang bukan jurusannya. Contoh nih yang pernah Bapak dengar ya, dia kuliahnya jurusan teknik yang berhubungan dengan pesawat terbang, mesin-mesin pesawat, teknik yang sangat ini gitu ya. Tapi dia punya hobi menjahit, merancang busana, ya. Tapi dia share di dunia digital, di media sosial. Dan ternyata sekarang dia sebagai apa? Coba suksesnya. Sebagai desainer pakaian, pemilik butik, sebagai pemilik brand fashion. Sedangkan kuliahnya teknik mesin yang berhubungan dengan pesawat terbang. Sangat jauh berbeda. Tapi yang seperti Pak bilang tadi, kita tidak pernah tahu kan saat ini tuh kita berada pada era digital, era transformasi digital. Kita tidak pernah tahu arah masa depan kita tuh akan seperti apa. Ketidakpastian dalam dunia kerja itu sekarang ada, dan kita tidak bisa hanya bergantung pada satu keahlian saja. Makanya kita tidak bisa hanya mengandalkan satu ijazah saja seperti yang tadi Bapak bilang. Kita harus punya potensi-potensi lain yang mungkin bisa menjadi pilihan juga untuk pekerjaan atau karir kita di masa yang akan datang. Untuk kesempatan-kesempatan yang mungkin kita bisa raih. Kalau kita cuma contoh lah, kita jurusan apa contohnya, bahasa Inggris, lalu kita ahli bahasa Inggris, potensi kita bahasa Inggris, kelebihan kita berbicara dalam bahasa Inggris, maka akhirnya kesempatan kita cuma satu itu aja, ya enggak? Dengan zaman yang serba tidak pasti ini ya, yang mungkin misalnya lowongan pekerjaan untuk bidang bahasa Inggris itu cuma mungkin 1 kali setahun, mungkin bukannya yang dibutuhkan mungkin cuma 2 orang setahun mungkin misalnya, sedangkan kita ada berapa banyak yang ahli bahasa Inggris, ada berapa ratus ribu orang yang jago bahasa Inggris karena dia jurusan bahasa Inggris, ya nah. Tapi misal kita ahli apa contohnya ya, ahli komunikasi publik, kita mungkin jurusannya komunikasi, jurusannya ya kan, sarjana ilmu komunikasi misalnya, Ilkom, tapi kita ikut kelas bahasa Inggris di luar. Kemudian kita juga memiliki sertifikat kemampuan bahasa Arab, kemampuan bahasa Jepang. Menurut saudara, akan lebih mungkin nggak kita lebih cepat mendapatkan kesempatan? Ya kan? Nah, karena ada banyak hal yang bisa kita miliki sebagai kelebihan, maka itu juga bisa menjadi datangnya kesempatan kepada kita. Karena tidak cuma satu. Jadi kita sudah banyak peluru yang kita punya, kita bisa tembak banyak hal. Kalau cuma satu yang kita punya pelurunya, maka ibarat kita cuma bisa tembak satu saja. Di zaman yang tidak pasti seperti sekarang, itu nggak bisa. Nanti kita nganggur, ya nggak? Nanti kita jadi pengangguran karena kita hanya menunggu kesempatan yang cuma sekali setahun misalnya. Itu juga saingannya sekian ratus ribu, ya udah kita jadi sangat terbatas nih. Zaman sekarang di mana serba tidak pasti, kesempatan sedikit, saingan banyak ya, dengan cuma satu peluru kita tidak akan bisa berparas saya untuk jadi satset. Orang mau satset kalau sekarang. Kalau kita tidak mau ikut satset ya kita jadi ketinggalan. Ya, jadi menjadi penting untuk memiliki self branding yang baik, menjadi penting untuk membuat citra yang baik di dunia offline, di dunia nyata, tapi jauh lebih penting saat ini untuk bisa menciptakan self branding yang baik di dunia digital, karena itu adalah salah satu kunci keberhasilan di era transformasi digital seperti sekarang. Karena kalau kita tidak ikut, kita akan tertinggal. Apa rasa ada? Nah, Velas, jangan ragu-ragu buat self branding ya. Untuk yang lagi malu-malu harus mau. Ya, Malu harus mau. Yang selama ini mengaku introvert harus coba untuk juga bisa extrovert. Kan bisa aja. Kan introvertnya bisa aja kalau kita di rumah. Iya. Tapi kalau di sosial media kan tidak harus. Introvert bukan berarti tertutup. Betul. Jadi jangan kita gara-gara label yang kita pasang pada diri kita sendiri, kita jadi menutup kesempatan yang banyak ya. Kita jadi menjauhkan rezeki, kita jadi menjauhkan banyak kesempatan gitu, hanya karena label-label yang kita ciptakan sendiri. Mindset kita perlu kita rubah, karena sekarang zamannya sudah berubah. Kita tidak bisa menganggap dengan kita introvert kita akan berhasil. Oh, sekarang tidak bisa.
Semua orang harus mampu menunjukkan brandingnya. Semua orang harus mampu. Pun kalau misalnya dia introvert di dunia nyata, tidak apa-apa. Tapi dia tetap harus memiliki keterampilan orang extrovert yang mampu menunjukkan kelebihan, yang mampu berkomunikasi, yang mampu menunjukkan karya, yang mampu menunjukkan potensi. Karena dengan demikian baru orang tahu. Karena dengan demikian orang baru akan memberikan kesempatan. Karena dengan demikian baru titik-titik kesuksesan itu akan berdatang. Jadi malu boleh tapi jangan berlebihan ya. Yang sampai menutupi kesempatan. Malu sewajarnya, mungkin di dunia nyata nggak apa-apa ya. Tapi di dunia digital nggak boleh, harus Untuk diri. ya. Karena semua orang melakukan, kalau kita tidak menunjukkan diri kita tidak terlihat. Ya. Kalau kita tidak terlihat, kita tidak dapat kesempatan. Kita akan tertinggal, kita akan hilang. Kita tidak akan jadi apa-apa. Wah, terima kasih banyak ya Pak sudah mau menjadi materi kita di podcast terakhir tentang self branding. Bener-bener kayak terbuka pikiran kita ya Kaca. Bahwa sekarang kayak nggak ragu-ragu Harus branding nih. nggak takut dibilang alay lagi kayak Iya. nggak takut harus branding. Kita harus pede. Iya, Harus harus pede. Nah, segitu dulu ya Velas podcast kita kali ini. Wah, udah sampai di ujung podcast aja nih, Ca. Sedih banget, kita nggak bakal ada podcast lagi di Kabinet Agunayasa ini. Mungkin nanti di kabinet yang baru, di kepengurusan yang baru akan ada podcast yang lebih seru lagi di kedepannya. Ya, jangan lupa stay tune di Instagram, YouTube, TikTok, Himai KM Unanya Velas. Sampai jumpa.